Penyakitnya Nah, penyakit arteri jadi harus perifer. lebih waspada ya dok Betul. ya. Oke baik. Nah kalau misalnya tadi yang dokter sebutkan pembuluh darah tungkai itu yang kita sering dengar dengan penyakit arteri perifer itu sama nggak dok? Betul, itu exactly itu dia. Jadi Sama penyakit ya dok. arteri perifer itu adalah penyakit pada pembuluh darah di tungkai yang mengalami masalah, apapun masalahnya, penyempitan pada Oke umumnya. jadi Hai jagoan Heartology, selamat datang kembali di Heart Talkology bersama saya Dr. Debbie Kristiana, spesialis penyakit dalam. Dan di sebelah saya sudah ada Dr. Emmanuel Upangat, spesialis jantung pembuluh darah subspesialis vaskuler ya dok. Apa kabar dok? Baik Dokter Debbie. Oke. Kabar. Untuk selanjutnya topik kita hari ini akan membahas tentang hati-hati sering kebas di kaki. Baik dok, jadi untuk selanjutnya nih dok, kita akan membahas yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman semuanya. Yang pertama tuh apa sih dok kebas di kaki? Kan kadang-kadang itu suka rancu ya dok, apa sih kebas di kaki dan penyebabnya gimana dok? Oke, terima kasih Dokter Debbie. Halo teman-teman Heartologi semua. Mungkin saya akan sedikit membahas kenapa kok penyakit pembuluh darah itu juga bagian dari penanganan oleh dokter jantung. Itu yang mungkin masih belum banyak yang mengerti gitu ya. Jadi kita spesialis jantung dan pembuluh darah ini juga mempunyai kompetensi untuk menangani penyakit-penyakit vaskuler. Ya, jadi bukan cuma jantung saja tapi juga pembuluh darah di luar jantung, terutama ya pembuluh darah di tungkai, pembuluh darah di lengan begitu. Jadi kalau kita bicara kebas, tentu saja kan tidak langsung berhubungan sama jantung kan, Betul, kebas dok. di kaki, Iya. ya kan? Tapi karena kita juga menangani penyakit pembuluh darah, jadi kita juga punya kompetensi untuk menangani itu. Itu yang perlu dulu. Iya. Ya. Untuk vaskuler itu nama lainnya dari pembuluh darah berarti ya dok? Oh ya, jadi vaskuler adalah nama lain dari pembuluh darah dan itu yang kita juga menangani penyakit-penyakit itu. Nah pertanyaannya, apakah kebas itu merupakan suatu gangguan? Tentu saja kita juga harus melihat umumnya pada orang-orang dengan penyakit tertentu gitu. Jadi ada yang disebut dengan faktor risiko. Pada orang-orang dengan diabetes misalnya, Dokter Debbie kan ahlinya nih. Nah, pada orang-orang dengan diabetes itu pembuluh darah tungkai atau pembuluh darah di kakinya juga bisa mengalami penyakit, juga bisa mengalami suatu kondisi yang disebut dengan aterosklerosis atau penumpukan lemak atau pengapuran yang terjadi pada tungkai sehingga menyebabkan pembuluh darah di tungkai itu menyempit. Iya. Oh gitu dok. Jadi karena menyempit aliran darah yang di sana tuh nggak lancar gitu ya dok berarti ya? Betul. Jadi akibat penyempitan itulah sehingga aliran darahnya kurang lancar dan timbul tuh keluhan-keluhan ya. Terutama tentu saja kalau misalnya dibutuhkan oksigen pada tungkai pada saat kita beraktivitas misalnya. Jadi keluhan itu kebanyakan timbul pada saat lagi jalan, ya lagi beraktivitas, misalnya berlari begitu. Lalu timbul rasa tidak nyaman, rasa pegel, dan bisa juga kebas yang timbul pada saat bisa juga pada saat istirahat akibat aliran darah yang terganggu tersebut. Oke, jadi sebenarnya bukan cuma kebas ya dok ya, tetapi kalau misalnya ada penyempitan atau pengapuran di kaki tadi, itu bisa juga pegel-pegel pada saat aktivitas ya dok? Betul. Oke, baik kalau gitu. Nah, kira-kira dok, cara apa saja sih dok yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi kalau kita ada nggak sih kita pengapuran atau penyempitan pembuluh darah di kaki tadi dok? Oke.
Jadi memang kita harus lihat, tentu saja kalau kita meriksa pasien, kita ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih, Betul, gitu Dok. kan, yang Iya. namanya anamnesa. Dan pada umumnya orang-orang dengan keluhan penyakit pembuluh darah itu ada, kalau saya bilang sih gampangannya itu 4 faktor risiko utama lah gitu ya. Ada 4 deh Dok Ada berarti ya. yang utama, yang apa ya, yang umumnya kita bisa tahu dari tanya jawab sebelum pada saat pasien baru datang ya. Apakah pasien menderita hipertensi? Hipertensi yang Hipertensi pertama penyakit Dok. darah tinggi Oh iya, ya. oke. Lalu apakah pasien mempunyai penyakit sakit gula atau diabetes? Lalu tentu saja kolesterol pasien bagaimana, itu juga sangat berpengaruh ya, karena kan plak pada umumnya adalah plak aterosklerosis atau plak penumpukan lemak kan di situ, di pembuluh darah. Lalu kemudian juga mengenai bagaimana kondisi lifestyle-nya, orangnya perokok apa tidak, orangnya overweight atau tidak, itu semua adalah faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Lalu kemudian penanganan awal atau mendiagnosa ya, kalau Iya, bahasa kedokterannya mendiagnosa awal itu sebetulnya simple sekali. Dari kita pegang aja misalnya ya, dari kita pegang atau kita palpasi, kalau bahasa kedokterannya, itu denyut nadinya berkurang nih. Oh berarti yang kita pegang itu di daerah kaki tungkai, ya Dok? betul. Jadi biasanya kita raba denyut nadi di pergelangan, ada juga tempat-tempat kita bisa meraba denyut nadi di kaki. Iya. Oh, di daerah mana tuh Dok kalau kita mau meraba Dok kira-kira? Jadi kalau ada bahasa kedokteran itu dorsum pedis ya, itu punggung kaki. Nah dari situ kita bisa raba apakah ada pengurangan denyut nadi di daerah situ. Baik. Kerasnya berkurang lah, agak lemah begitu. Lalu kemudian itu dari inspeksi atau dari palpasi ya. Nah yang agak lebih dengan menggunakan alat sedikit, kita ada yang namanya ankle brachial index. Ankle brachial index. Sebetulnya ini adalah pemeriksaan yang paling basic, karena kita bisa membandingkan antara tekanan darah di lengan, seperti kita meriksa tekanan darah pada orang pada umumnya, lalu kita periksa tekanan darah di tungkai. Oh gitu Dok, jadi caranya sama ya Dok? Biasanya kalau tensi di lengan sini, tapi ini kita taruhnya di tungkai Dok. Dan kita bandingkan. Tujuannya buat apa sih Dok kira-kira Dok? Jadi untuk melihat apakah ada kekurangan aliran darah pada tungkai. Kita bisa bandingkan. Dan memang itu sudah dilakukan pemeriksaan dan penelitian, bahwa dengan membandingkan kedua angka tersebut, kita bisa mendapatkan kecurigaan sebetulnya. Kecurigaan yang lebih dalam, apakah orang ini menderita penyakit penyempitan pembuluh darah tungkai apa tidak. Oke, baik Dok. Jadi kalau misalnya tindakan-tindakan tadi yang meraba, terus harus ditensi, berarti teman-teman heartology ini harus datang ya ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi jagoan heartology kalau ada keluhan pegel, terus kebas, itu harus datang ke rumah sakit ya Dok? Nah di rumah sakit heartology ini apa aja sih Dok yang bisa diperiksa? Oke, jadi selain tentu saja pemeriksaan basic seperti ankle brachial index itu, ada pemeriksaan yang lebih advance, yang lebih lebih canggih lah seperti itu. Jadi kita punya di sini ada namanya pemeriksaan dengan ultrasound USG, tapi untuk kaki. Jadi kan kita tahu USG itu ada untuk kehamilan, ada untuk perut ya. Tapi ini ada juga untuk khusus USG vaskuler namanya. Jadi pemeriksaan dengan Doppler, dengan duplex, tapi khusus untuk pemeriksaan pembuluh darah di kaki. Lalu untuk lebih mendapatkan gambaran yang detail, kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan CT scan dengan kontras. Dan CT scan di tempat kita tentu saja lebih maju, lebih teliti, dengan kita punya 512 slices. Jadi tentu saja gambarnya akan dapatkan lebih detail, dan itu bisa memberikan pendeteksian di mana letak-letak sumbatan yang harus kita tangani. Lalu tentu saja gold standar dari pemeriksaan pembuluh darah vaskuler
Sama juga dengan gold standar pemeriksaan jantung, kita bisa melakukan angiografi vaskuler. Jadi kalau angiografi koroner untuk jantung, untuk pembuluh darah kaki atau pembuluh darah perifer, kita lakukan angiografi, kateterisasi, tapi pembuluh darah di tungkai. Oh, jadi angiografi atau kateterisasi mungkin banyak yang belum familiar, itu gimana ya dok dilakukannya dok? Jadi kateterisasi itu kan memasukkan selang kecil sebetulnya ya ke dalam pembuluh darah untuk memeriksa pembuluh darah apapun yang akan diperiksa. Ada kateterisasi untuk otak misalnya, ya, ada kateterisasi untuk jantung, dan ada juga kateterisasi untuk pembuluh darah di tungkai. Kaki, di tungkai kita ya jadi, dok. Semua itu melakukan pemeriksaan dengan alat khusus, dengan pemakaian kontras. Ya, jadi dengan itu pembuluh darahnya akan dilihat dengan sangat jelas. Berarti kontrasnya nanti akan dimasukkan di selang kecil tadi, terus kemudian akan mendapat gambaran kita penyempitannya di mana aja. Betul. Dan penanganannya jadi lebih jelas ya dok. Betul. Oke, baik. Ada lagi dok untuk MRI misalnya dok, itu perlu nggak sih dok? Tidak selalu perlu, karena dengan CT scan pun kita sudah bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan pada pasien ini dan dilanjutkan dengan kateterisasi. Tapi dok, kalau misalnya di rumah dok, ada nggak sih tanda-tanda yang kira-kira kita bisa tahu ya sebelum datang ke rumah sakit, kayak alarm warningnya gitu, apa dok misalnya dok, gejalanya ya, okay. dok? Jadi memang kalau kita melihat tahapan penyakit, tentu saja ada yang dari ringan, sedang sampai ke kondisi yang berat ya. Kalau masih dalam kondisi ringan sampai sedang saja, itu timbul keluhan-keluhan seperti yang Dr. Debbie sebutkan tadi. Keluhan pegel, pegel, kebas, tidak nyaman, terutama pada saat beraktivitas. Karena kita lihat kan pada saat aktivitas kita butuh oksigen nih, jadi otot-otot kita butuh oksigen. Sementara pipa pembuluh darah yang mensuplai otot tersebut mengalami penyumbatan sehingga alirannya kurang. Gak lancar ya dok. Jadi demand supply-nya kurang. Nah, begitu dia istirahat atau begitu pasien tersebut istirahat, aliran darahnya cukup lagi sehingga itu berkurang nyerinya. Jadi dia bisa jalan lagi. Itu kalau mau mendeteksi secara awam adalah begitu. Jadi jalan mungkin 50 meter, pegel kakinya. Waduh, harus berhenti dulu nih. Berhenti 3, 4 menit, 5 menit gitu, sudah alirannya perbaikan lagi, dia baru bisa jalan lagi. Nah itu yang mungkin bisa, apalagi pasiennya sudah dengan, ya itu tadi, udah dengan diabetes, udah dengan hipertensi, merokok, lalu kemudian ya tekanan darahnya tidak terkontrol, dan kolesterolnya tinggi, ya itu sudah ada tanda-tanda kemungkinan besar penyakitnya, penyakit arteri Jadi perifer. harus lebih waspada ya dok. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi yang dokter sebutkan pembuluh darah tungkai, itu yang kita sering dengar dengan penyakit arteri perifer, itu sama nggak dok? Itu exactly itu dia. Jadi sama penyakit ya, arteri perifer itu adalah penyakit pada pembuluh darah di tungkai yang mengalami masalah, apapun masalahnya, penyempitan pada umumnya. Jadi kalau arteri itu kan berarti pembuluh darah yang mengalir keluar dari jantung gitu ya dok? Betul. Perifer itu berarti tungkai. Tungkai di luar jantung. Oh ya, jadi teman-teman sekalian jangan bingung lagi ya kalau dengar dengan istilah penyakit arteri perifer. Oke, nah tadi dokter udah sebutkan nih gejala-gejala tersebut itu kan banyak kan di orang-orang yang penderita diabetes. Yang mana kita tahu penderita diabetes itu sering kakinya bermasalah hingga diamputasi dok. Itu yang paling kita takutkan. Nah sebenarnya apakah semua penderita diabetes yang ada masalah di kaki, penanganannya solusinya itu harus diamputasi dok? Oke. Ya ini pertanyaan yang bagus karena ya seperti saya sebutkan tadi ada gradasi dari penyakit tersebut. Jadi pada orang-orang yang dengan staging atau gradasi yang masih ringan sampai sedang, itu kita tentu saja kita harus melakukan pengontrolan atau mengatur faktor risiko tersebut sehingga proses penyempitan pembuluh darahnya tidak berlanjut ya. Nah, dengan itu sebetulnya aliran darahnya diperbaiki, itu tujuan utamanya, memperbaiki aliran darahnya ya. Dari arteri yang mensuplai otot-otot di
tungkai bawah tersebut. Jadi tentu saja satu obat-obatan kita harus berikan yang optimal ya untuk mencegah perburukan atau derajatnya menjadi lebih buruk begitu. Lalu kemudian kalau seandainya datang ke kita dalam kondisi yang sudah lebih berat ya, sampai pada kondisi istilahnya itu resting pain ya. Jadi dalam istirahat pun dia sudah nggak nyaman, sudah nyeri. Kalau tadi baru pas saat aktivitas nyeri, sekarang tuh istirahat aja udah nyeri. Nyeri itu udah dalam kondisi yang lebih berat. Itu biasanya kakinya sudah relatif lebih dingin karena aliran darahnya terganggu, pulsasi denyut arterinya atau denyut pembuluh darahnya sudah berkurang, hampir sulit benar untuk meraba. Nah, kondisi seperti ini yang disebut chronic limb ischemia. Jadi kondisi kekurangan oksigen yang sudah kronis pada pembuluh darah di tungkai tersebut. Ini apabila tidak dijaga kondisi ini akan menyebabkan mudah sekali terjadi perlukaan ya, mudah yang bisa terjadi pula namanya kondisi neuropati sehingga ya mungkin Dokter Debbie juga lebih paham jadinya kan karena akibat aliran darah yang terganggu, fungsi sarafnya juga ikut terganggu. Neuropati tadi itu gangguan di sarafnya itu ya dok. Oke betul dok. Jadi harusnya kalau kita mendeteksi lebih awal, kita nggak akan berakhir sampai di amputasi ya dok. Betul. Jadi teman-teman Heartology benar-benar diingat pesan-pesan dari Dokter Emmanuel ini ya. Jadi harus dari awal kita harus udah bisa mendeteksi. Betul. Oke. Nah dok, di Heartology ini dok, kita pasti punya dok untuk penanganan arteri perifer. Kira-kira dokter bisa jelaskan nggak apa aja nih yang Heartology punya untuk penanganan arteri perifer? Ya, oke. Terima kasih. Jadi kembali mungkin ke pertanyaan sebelumnya, selain obat-obatan, tentu saja ada tindakan-tindakan khusus yang kita bisa lakukan ya. Pada umumnya tujuan tentu saja memperbaiki aliran darah, seperti halnya masalah penyakit jantung ya, aliran darah di otot jantung terganggu, kita bisa lakukan misalnya nih dilebarkan pembuluh darahnya, aliran darahnya diperbaiki. Hal itu juga bisa kita lakukan pada tungkai. Pada kaki atau pembuluh darah di tungkai yang tersumbat, hal itu pun bisa kita lakukan. Misalnya tentu saja pernah dengar balonisasi, pembuluh darahnya dilebarkan dengan pakai balon khusus. Di jantung bisa, di tungkai pun bisa. Lalu ada yang istilahnya pemasangan ring atau pemasangan stent. Itu pun di tungkai juga bisa dilakukan. Apa yang kita lakukan di jantung, kita bisa lakukan juga pada tungkai kita. Jadi karena memang teknologi ya sudah berkembang sedemikian jauh sehingga dengan melakukan vaskularisasi, perbaikan aliran tersebut, amputasi itu bisa dicegah. Seandainya pun amputasi sudah tidak bisa dicegah, artinya kondisi tungkai itu sudah sangat jelek sehingga tidak bisa diselamatkan lagi, kita bisa dengan alat-alat ini kita bisa mencegah agar amputasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu luas ya. Jadi misalnya ada amputasi yang di bawah below the ankle, di bawah pergelangan, ya kita bisa memperbaiki aliran darah di atasnya sehingga amputasinya nggak perlu sampai di atas sampai di atasnya begitu. Ya jadi alat-alat ini semua sudah tersedia dan ya alhamdulillah kita semua bisa lakukan di sini ya di Heartology. Tentu saja memang untuk pendeteksian dini itu yang harus secepatnya kita ketahui atau kita periksa agar yaitu tidak sampai kakinya terlanjur rusak sehingga harus diamputasi. Baik, terima kasih banyak Dokter Emmanuel untuk penjelasannya yang sangat lengkap ya. Jadi teman-teman Heartology jangan ragu jika ada keluhan kebas atau pegel pada saat jalan untuk konsultasi ke Heartology dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Dokter Noel. Ya. Oke.
Dan terima kasih untuk para jagoan hartologi ya yang sudah mendengarkan podcast kita dari episode pertama. Selanjutnya untuk membahas apa nih boleh tulis di kolom komentar ya. Terakhir jangan lupa untuk share ke teman-teman atau kerabat sekalian podcast kita ini karena sangat bermanfaat. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya Jagoan Hartologi. Sampai jumpa.